namanya, misalnya punya anak 5, yang 2 perempuan, maka ketika dia ditanya punya anak berapa, dia hanya akan menjawab 3, hanya akan menghitung yang laki-laki, yang perempuan tidak dihitung ya. Itu Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. sebetulnya kalau soal kekayaan, Afghanistan itu adalah negara yang sangat kaya raya sebetulnya. Para analis sudah mengatakan bahwa paling tidak itu terdapat harta karun 43.000 triliun itu di Afghanistan itu. Banyak tambang di sana, lithium dan seterusnya. Dan ini khas negara konflik ya. Negara-negara konflik itu rata-rata adalah negara yang sumber daya alamnya kaya, kemudian juga secara geografis strategis ya. Suriah itu, Irak, Suriah perang itu juga karena memang secara geografis sangat strategis, dekat dengan menjadi jalur perdagangan ke Eropa ya, terutama perdagangan minyak, perdagangan gas itu kan melalui pipa yang ditanam di Suriah untuk suplai ke Eropa. Kemudian Afghanistan juga demikian, Afghanistan itu menjadi sebuah jalur sutra ya. Dan sekarang memang negara yang pertama kali mendekat itu adalah China. Jadi ini kenapa saya mempunyai ini ya menginventarisir beberapa persamaan dan perbedaan antara ISIS dengan Taliban. Salah satu yang menyamakan menurut saya adalah sama-sama lahir dari negara konflik dan atas peran Amerika. Bedanya apa? Bedanya itu kalau Taliban ini permisif ya, dalam arti ya permisif, berteman baik itu dengan Syiah dan komunis. Pada saat perayaan Hari Asyura kemarin itu Taliban itu menghadiri perayaan kaum orang Syiah ya, perayaan Hari Asyura. Ya. Kemudian Taliban juga berkawan dekat dengan komunis, baik itu Cina maupun Rusia. Berbeda dengan ISIS, ISIS itu permisif terhadap Israel. ISIS selama berkuasa dari tahun 2014 sampai tahun 2019 di Irak dan Suriah tidak pernah sekalipun berkonfrontasi dengan Israel. Satu peluru pun dari ISIS belum pernah ada yang sampai ke Israel. Padahal ISIS mempunyai semua persenjataan itu. Jadi ini perbedaan antara Taliban dan ISIS ya. Tetapi mereka juga mempunyai banyak persamaan sebetulnya ya. Itu kenapa banyak pihak yang mengkhawatirkan meskipun beberapa letupan-letupan konflik antara Taliban ISIS itu ada akhir-akhir ini, tetapi kerjasama dan persamaan-persamaan itu ada. Misalnya dua-duanya sama-sama lahir dari ideologi Salafi Wahabi yang eksklusif dan truth claim ya, klaim kebenaran ya, kebenaran dan merasa bahwa mereka itu adalah representasi Islam. Mereka mengaku mengamalkan Al-Quran Sunnah sehingga menentang mereka adalah menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian sama-sama mempunyai visi negara Islam. Dua-duanya sama, hanya ISIS itu negara Islamnya transnasional, kalau Taliban itu lokal. Kemudian kedua kelompok ini sama-sama suka menggunakan kekerasan dan teror. Dalam hal memahami teks agama, dua-duanya sama-sama tekstual. Termasuk dalam hukum kisos ya, masih menerapkan hukum potong tangan, hukum rajam dan seterusnya. Sama-sama menggunakan narasi memerangi kafir, sama-sama mengeliminasi peran perempuan. Ya, di ISIS itu perempuan dijadikan budak, diperdagangkan. Di tangan Taliban, perempuan ini juga menjadi kelompok terpinggirkan gitu. Terbukti dengan misalnya membatasi peran-peran mereka di ruang publik, nggak boleh sekolah dan seterusnya. Kemudian juga memposisikan perempuan di belakang laki-laki pada saat berjalan, kemudian juga tidak menganggap eksistensi anak perempuan. Jadi orang Afghanistan itu kalau punya anak perempuan, misalnya punya 3 anak, misalnya punya anak 5, yang 2 perempuan, maka ketika dia ditanya punya anak berapa, dia hanya akan menjawab 3, hanya akan menghitung yang laki-laki, yang perempuan tidak dihitung ya. Itu perbedaan-perbedaan antara persamaan dan perbedaan antara Taliban dengan ISIS. Jadi